PPT-nya udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya dengan materi pembentukan biji. Jadi setelah kemarin kita mempelajari bagaimana ovum itu terbentuk lewat makrogametogenesis ya, atau sperma itu terbentuk lewat mikrogametogenesis, dan bagaimana fertilisasi ganda yang menghasilkan sigot, kemudian bagaimana sigot itu membentuk embrio, bagaimana endosperm itu terbentuk, dan sekarang kita mulai mempelajari mengenai bagaimana biji dan buah itu terbentuk. Oke, kalau sebentar sebelum saya mulai, apakah absen ada yang kesulitan? Atau ada yang satu device, siapa? Saya absenkan sebelum saya mulai. Mohon maaf Bu, saya Mahatma Narendra mengalami kesulitan absen. Oke, sebentar saya cari dulu ya. Mahatma. Udah, belum. Ya, siapa lagi? Saya Bu Retno Robiatul. Oh ya. Terima kasih, Bu. Ya, sinyal jelek atau gimana? Iya, Bu. Satu device. Oh, satu device. Mau kirim, ya, Bu. Oke, siapa lagi? Masih ada 6 yang belum absen. Ulul, Bu. Siapa? Ulul Khairiyah. Ulul. Oke. Muhammad Dafiq, ada nggak? Masuk ya. 3 lagi. Hamdi, ada Hamdi atau belum masuk? Putri Eka Ramadhani. Putri Eka hadir, Ibu. Ya. Putri Eka hadir. Oke, nggak bisa absen. Iya, cuma satu device. Oke. Ini kurang Dafiq sama Hamdi ya? Belum ya? Belum ada ya? Hamdi hadir Bu, udah absen. Hamdi. Iya. Oh ya, Hamdi udah. Kurang Muhammad Dafiq. Oke. Kalau gitu, Muhammad Dafiq ada nggak? Belum ada ya? Oke, saya lanjutkan lagi mengenai pembentukan biji. Ini jadi pembentukan biji itu dimulai setelah ada fertilisasi ganda. Jadi adanya pembuahan ganda atau fertilisasi ganda itu mulai sebagai sinyal atau rangsangan untuk terjadinya perkembangan biji. Jadi adanya pembuahan, ini sudah saya ringkaskan ya, adanya pembuahan atau fertilisasi ganda ya, proses yang digambar kiri ini dia fertilisasi ganda, ini akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan ovulum. Ovulum ini tempat ovum ya, tempat ovum atau sel telur ini berada, itu namanya ovulum. Pertumbuhan ovulum itu akan diikuti juga dengan pertumbuhan endosperm. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari bagaimana pertumbuhan endosperm dan tipe-tipe endosperm. Kemudian pertumbuhan kantung embrio atau embrio sac. Ini kantung embrio. Jadi kantung embrionya mulai tumbuh, kemudian embrionya tumbuh, kemudian suspensor seperti yang kemarin sudah diingat bahwa ini ya suspensor ini yang menyangga embrio proper itu EP atau embrio yang sebenarnya.
Suspensor ini lama-lama akan mengalami degenerasi. Kemudian setelah mengalami degenerasi, embrio akan menyerap makanan dari endosperm. Jadi pada saat suspensor itu sudah mengalami degenerasi, endosperm itu sudah siap ya. Untuk kemudian embrio akan menyerap makanan dari endosperm. Jadi ini ringkasan mengenai perkembangan biji. Proses fisiologi apa yang terjadi pada saat perkembangan biji ini sebenarnya sama ya dengan pada saat perkembangan embrio, pada saat perkembangan endosperm, pasti yang akan terjadi itu adalah pembelahan sel. Karena pasti sesuatu yang berkembang dan menjadi besar itu dia membutuhkan banyak sel di situ. Pertambahan sel sehingga ada pertambahan sel di situ dengan cara pembelahan sel. Itu seperti yang kemarin ya pada saat perkembangan embrio, mulai dari globular, heart, seperti kemarin pada saat akan mulai terbentuk sudah terbentuk kotiledon itu adalah fase heart. Kemudian kotiledon dan embrio awal itu terjadi pembelahan sel. Mas Fik, musik. Minta on kamera sini. Kemudian jadi terjadi pembelahan sel, kemudian terjadi diferensiasi embrio aksis dan kotiledon. Jadi nanti di sini ada terbentuk aksis antara yang ujung dan pangkal ya, yang akan menjadi pucuk dan akan menjadi akar. Jadi pada saat pembelahan sel itu juga terjadi diferensiasi embrio aksis dan diferensiasi kotiledon ini tadi. Jadi pada saat fase globuler nanti juga akan mulai terbentuk kotiledon. Jadi pada cirinya pada fase heart itu mulai terbentuk kotiledon. Setelah pembelahan sel, jadi selnya mulai bertambah banyak, itu pasti yang akan terjadi selanjutnya adalah pembesaran sel atau ekspansi sel. Ekspansi sel itu pada tahap ini tadi ya, perkembangan biji atau seed development awal, tengah, dan akhir. Ini dicirikan dengan biji itu semakin besar ya. Biji semakin besar artinya sel yang ada di dalamnya itu juga mengalami pembesaran. Jadi kalau Anda mengukur pertumbuhan, itu pasti tumbuhan itu menjadi lebih tinggi atau biji menjadi lebih besar. Itu artinya di situ ada proses pembesaran sel atau cell expansion. Pada saat pembesaran sel ini, itu mulai ada akumulasi dari protein biji dan akumulasi lipid. Makanya pada biji itu kita kenal biji itu merupakan salah satu sumber protein dan lipidnya. Karena pada saat pembentukan biji itu terjadi akumulasi protein biji dan akumulasi lipid. Kemudian sampai pada fase akhir, untuk pada saat menuju biji itu dorman, ciri dari biji itu dorman adalah airnya berkurang. Sehingga di sini juga terjadi proses setelah tahap akhir perkembangan biji sampai ke biji dorman terjadi pengurangan air. Itu ya.
sehingga dia siap pada kondisi dorman. Selain itu, dari tahap pertengahan perkembangan biji ini ya, mid, pada tahap mid atau tengah-tengah ini, itu juga terjadi akumulasi isoflavonoid. Seperti kita tahu, isoflavonoid itu adalah metabolit sekunder. Ya. Jadi selain ada akumulasi metabolit primer, jadi protein dan lipid itu metabolit primer, itu juga terjadi akumulasi metabolit sekunder. Ada yang tahu kira-kira untuk apa ini isoflavonoid kok mulai dibentuk dan diakumulasikan di biji? Kira-kira untuk apa? Kurang tahu, Bu. Fungsi metabolit sekunder itu untuk apa kira-kira? Secara umum. Kenapa tumbuhan itu menghasilkan metabolit sekunder? Untuk? Perlindungan diri. Iya, untuk perlindungan diri. Artinya pada saat pembentukan biji juga ada pembentukan salah satunya isoflavonoid. Tujuannya untuk apa? Berarti sama dengan tadi. Berarti untuk perlindungan diri biji itu, ya enggak? Karena biji itu termasuk salah satu alat untuk regenerasi. Jadi tumbuhan itu sudah menyiapkan perlindungan diri itu agar biji yang dihasilkan nanti aman juga gitu ya. Meskipun kalau burung nggak ngaruh ya sama isoflavonoidnya, sehingga tetap aja burung bisa memakan bijinya. Tapi mungkin untuk hewan-hewan yang lebih kecil atau mikroorganisme itu akan bisa dikalahkan ya, bukan dikalahkan, sehingga biji ini tidak akan rusak misalnya karena mikroorganisme mungkin atau hewan-hewan yang lebih kecil gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk perlindungan diri dari biji ini, dari tanaman itu agar regenerasinya berhasil. Dan sebenarnya isoflavonoid ini juga berfungsi ya kalau untuk manusia ya. Jadi banyak metabolit sekunder yang bisa sebagai bahan obat. Nah, kebanyakan kita juga kalau memakan biji itu juga sekarang apalagi ya makanan superfood itu salah satunya biji-bijian ya, karena kandungan-kandungan inilah yang merupakan yang menjadikan biji-bijian itu menjadi makanan yang bergizi. Karena ada ini ya salah satunya flavonoid, atau bisa juga flavonoid itu sebagai obat juga. Ini jadi, dan itu mulai diakumulasi pada saat biji itu dibentuk atau perkembangan biji, baik protein, lipid maupun isoflavonoid. Itu ya. Tapi di sini pada tahap akhir, pada tahap menuju dormansi, pada tahap air itu sudah mulai berkurang, itu mulai terjadi pengurangan sintesis protein dan sintesis RNA gitu ya, karena dianggap perkembangannya sudah cukup dan dia masuk ke dalam fase dorman, sehingga biji ini bisa bertahan lebih lama, nggak cepat-cepat berkecambah gitu ya. Nanti dia berkecambah pada saat sudah mendapatkan tempat yang pas, atau mungkin pada saat nanti di penyebaran bijinya dia bisa bertahan ya jika tidak banyak air di dalam biji gitu ya. Jadi ini proses fisiologi yang terjadi pada saat perkembangan biji, bahwa ada pembelahan sel yang sudah cukup banyak pasti dia terus menjadi besar, atau pembesaran sel yang kemudian akan lama-lama akan terjadi pengurangan air pada saat perkembangan biji itu. Dan di dalam biji ada embrio, jadi pada tahap pembelahan sel juga ada diferensiasi dari
aksis embrio itu. Jadi ada bagian pucuk dan ada bagian akar. Sudah terbentuk aksis itu ya. Dan mulai terbentuk kotiledon. Dan pada saat pembesaran sel itu terjadi, selain sel membesar, pasti juga isi sel itu juga akan semakin banyak ya. Nggak mungkin selnya besar isinya nggak ada ya. Akhirnya di situ juga terjadi akumulasi protein, akumulasi lipid, dan untuk perlindungan itu akumulasi metabolit sekunder, salah satunya isoflavonoid. Dan itu terjadi ini ya pada rentang waktu yang ada di bawah ini. Jadi selama 20 hari. Mungkin ini nggak sama ya untuk setiap, tidak untuk setiap biji seperti ini. Ini mungkin pada biji-biji tertentu. Sebagai gambaran dalam 20 hari itu setelah polinasi, 2 days after pollination, 20 hari setelah polinasi itu mulai terbentuk pembelahan sel. Kemudian sampai hampir 100 hari itu pembesaran sel, dan sampai 120 hari. 120 hari itu artinya 4 bulan ya. 4 bulan itu mulai biji itu mengalami dorman. Jadi ini enggak semua biji waktunya seperti ini ya. Ini hanya pada biji-biji tertentu. Itu ya. Jadi ini yang terjadi pada saat perkembangan biji. Pada saat perkembangan biji juga ada perkembangan tadi ya, endosperm, embrio, dan kulit biji atau seed coat. Jadi seed coat ini terutama kulit yang melindungi biji itu yang tadinya itu ada beberapa lapis ya. Jadi pada saat fertilisasi ini lapisannya atau pada saat pada tahap singsial itu ini sel multinukleat sel atau sel yang mempunyai banyak inti yang merupakan hasil dari multiple cell fusion atau penggabungan banyak sel sehingga menjadi banyak inti di situ. Jadi ini pada tahap fase singsial ini. Kemudian ada tahap selularisasi yang tadinya banyak inti kemudian menjadi sel-sel gitu ya. Ini pada endosperm ya, pada saat perkembangan endosperm. Pada saat perkembangan endosperm seperti yang kita terangkan kemarin, kita bahas kemarin bahwa ada tipe yang pembentukan intinya dulu, kemudian baru selularisasi, kemudian baru diferensiasi. Dia menjadi different. Kemudian mati ya. Jadi endospermnya tidak mengalami perkembangan lagi. Apa yang terjadi pada seed coat atau kulit biji? Jadi pada tahap preglobular ini biji terdiri dari beberapa lapis. Ada yang OI. OI ini outer. Outer itu bagian luar ya. Outer integumen atau inner integumen. Jadi ada integumen bagian luar yang hijau tua dan integumen bagian dalam hijau muda. Sebentar saya slide biar agak lebih gede. Nah ini. Jadi yang outer integumen itu ada 2 lapis, yaitu outer integumen lapisan pertama yang lebih dalam dan outer integumen lapisan yang kedua. Jadi pada saat preglobular ini masih lengkap ya lapisannya. Kemudian inner integumen ada 3 lapis, yaitu lapisan yang pertama itu yang di bagian paling dalam. Kemudian inner integumen 1 aksen dan inner integumen 2. Inner integumen 2 ini yang berada di berdekatan dengan outer integumen. Jadi pada saat preglobular ini lapisannya masih lengkap ya. Terus masih ada akumulasi
karbohidrat di outer integumen 1 dan outer integumen 2. Jadi di bagian outer integumen atau integumen yang bagian luar itu terjadi akumulasi dari karbohidrat dan akumulasi pigmen endotelium. Kemudian itu di preglobular dan globular ya. Kemudian pada saat herd, jadi herd itu sudah ada kotiledonnya dan linear, kotiledonnya sudah memanjang, itu pada outer integumen 2 atau di lapisan paling luar, outer integumen 2 akan dihasilkan musilak. Musilak itu kayak lendir ya. Akan dihasilkan musilak atau kayak lendir pada outer integumen 2 atau integumen yang paling luar. Dan terjadi penebalan dinding tangensial yang bagian dalam. Itu pada outer integumen 1. Ini ya, di outer integumen 1 ini. Yang outer integumen 2 itu terbentuk musilak atau lendir, dan di outer integumen 1 atau di bagian yang dalam itu akan terjadi penebalan dinding. Itu ya, makanya kadang-kadang di biji itu dindingnya kulit bijinya tebal ya. Itu tujuannya juga untuk melindungi embrio yang ada di dalamnya. Kemudian pada saat mature green atau embrionya sudah masak, sudah dewasa, itu terjadi kerusakan ya, kolaps. Terjadi kerusakan dari inner integumen. Yang inner integumen 1 aksen dan inner integumen 2. Jadi pada saat embrio itu sudah dewasa, pada saat endosperm itu sudah tidak mengalami perkembangan, itu seed coat-nya di bagian inner integumen 2 dan inner integumen 1 aksen itu mengalami kerusakan, sehingga yang tersisa hanya inner integumen yang paling dalam. Itu ya, ini yang terjadi pada saat perkembangan biji. Kalau yang perkembangan embrio sudah seperti yang kita terangkan kemarin-kemarin ya. Jadi ini kita lebih fokus pada saat perkembangan kulit biji atau seed coat. Bentar ya, ini saya tambahin keterangannya. Ini perkembangan kulit biji. Ini contoh pada tanaman Arabidopsis, karena memang tanaman Arabidopsis ini merupakan tanaman yang banyak dipelajari ya, untuk menguak apa sih yang terjadi secara biologisnya. Jadi Arabidopsis ini termasuk tanaman model, sehingga dia banyak dipelajari oleh para peneliti. Nih, perkembangan kulit biji lebih jelasnya bahwa jaringan integumen akan rusak seperti yang tadi ya, sudah diterangkan. Jaringan integumen terutama yang rusak itu di bagian integumen dalam 1 aksen dan integumen dalam 2. Yang akan dipertahankan adalah integumen paling dalam. Integumen dalam paling dalam. Jadi jaringan integumen akan rusak dan diserap oleh jaringan yang sedang tumbuh di biji. Kulit biji hanya dibentuk dari jaringan yang tersisa. Jaringan yang tersisa tadi apa? Yaitu outer integumen 2, outer integumen 1, dan inner integumen 1. Jadi yang tersisa itu adalah integumen luar dan integumen dalam yang paling dalam. Ini ya, bagian integumen yang rusak itu di bagian yang tengah, terdalam atau tengah. Tapi yang paling dalam dia masih bertahan ya, integumen 1. Bentar, ini. Oh, ini yang kolab inner, benar-benar inner. Yang kolab itu outer integumen. Yang di tengah ini yang kolab ya, yang rusak. Outer integumen 1, inner integumen 2, dan inner integumen 1 aksen. Itu yang rusak.
Yang bertahan itu outer integumen 2 dan inner integumen 1. Jadi yang bertahan itu yang paling luar dan paling dalam. Dan pada sebagian besar biji, itu nucellus-nya juga akan rusak. Nucellus itu berada di embrio sac ya, atau kantong embrio, sebagian rusak. Tapi kadang-kadang ada nucellus yang berperan membentuk testa atau kulit biji ya, testa itu. Ini ada contoh pada orkidase atau pada anggrek. Ini salah satu contoh biji anggrek. Sangat berbeda ya dengan biji pada umumnya. Jadi struktur kulit biji anggrek ini merupakan struktur kulit biji yang paling sederhana. Jadi hanya selapis sel memanjang. Jadi itu ya. Jadi proses pembentukan biji dan embrio di anggrek itu tidak sempurna. Sehingga pada kulit biji anggrek ini hanya terdiri dari selapis sel memanjang yang dia berasal dari integumen luar. Ini ya. Udah embrionya dia itu tidak sempurna, tidak mempunyai endosperm. Jadi pada anggrek itu tidak mempunyai endosperm. Jadi pembentukan endospermnya itu tidak sempurna ya, sehingga tidak terbentuk endosperm. Atau pada saat fertilisasi ganda dia terganggu ya, yang pembentukan endospermnya itu terganggu. Jadi yang 2N plus sperma yang inti sperma yang kedua itu tidak terjadi di situ. Sehingga tidak terjadi endosperm. Dan pembentukan kulit bijinya pun tidak sempurna. Hanya terdiri dari integumen luar. Sehingga ini yang mengakibatkan kalau kita mau menumbuhkan biji anggrek, kita tidak bisa menumbuhkan di lingkungan biasa. Karena untuk pertumbuhan embrio ini tumbuh dengan memanfaatkan nutrisi dari endosperm tadi ya. Sedangkan pada anggrek tidak mempunyai endosperm. Sehingga dia membutuhkan teknik kultur jaringan yang bisa menyediakan media untuk nutrisi anggrek, biji anggrek tersebut untuk pertumbuhannya. Itu ya, ini salah satu alasan kenapa biji anggrek itu harus ditumbuhkan secara kultur jaringan. Dia tidak bisa ditumbuhkan di alam biasa karena tidak terjadi pembentukan endosperm pada biji anggrek. Ini contoh kulit biji juga pada Pancratium maritimum yang penyebarannya melalui air, kulit bijinya sangat tebal. Jadi itu ya, pembentukan kulit biji itu yang seperti saya bilang spesies spesifik. Kalau dia penyebarannya melalui air, pasti dia proses pembentukan bijinya sangat tebal. Dan terdiri dari sel yang berisi udara, sehingga biji tersebut tidak tenggelam. Sehingga dia bisa mengapung, terbawa air sampai ke tujuan tertentu. Sehingga tujuan tanaman itu untuk penyebaran biji itu akan tercapai. Sedangkan pada biji ini ya, Punica granatum atau delima ini memiliki struktur tambahan seperti elaiosom atau lapisan berisi cairan. Seperti ini ya, yang sering kita makan ini. Dia merupakan struktur tambahan. Fungsi kulit biji ini untuk apa? Untuk melindungi embrio. Ya, yang jelas ya, pasti dia dibentuk dengan struktur tertentu yang tujuannya untuk melindungi embrio. Sehingga pada perjalanannya embrio itu tidak rusak. Sehingga sampai di tujuan embrio itu bisa tumbuh dan tidak rusak. Jika dia berada di tempat yang sudah cocok, di tempat yang ada airnya ya, sehingga karena ini tadi dia udah dorman, sehingga selama perjalanan dia tidak akan tumbuh ya, karena embrionya tidak akan tumbuh karena posisi biji itu udah dorman.
Sehingga kulit biji ini tujuannya melindungi embrio. Dan kulit biji ini impermeable terhadap air atau oksigen. Karena mengandung kutikula dan senyawa fenolik. Senyawa fenolik itu yang seperti tadi itu ya, yang flavonoid itu termasuk dalam metabolit sekunder. Tujuannya itu tadi, kutikula itu kan lapis di luar epidermis. Tujuannya untuk perlindungan juga. Senyawa fenolik juga seperti itu. Tujuannya untuk melindungi diri dari tumbuhan atau biji itu ya, sehingga dia juga tahan air, dia juga tidak dimasuki oksigen juga ya, karena begitu air dan oksigen masuk, embrio itu akan tumbuh. Ya, jadi itu tujuan fungsi dari kulit biji, yaitu untuk melindungi embrio karena kulit biji itu impermeable terhadap air atau oksigen. Kenapa dia impermeable terhadap air atau oksigen? Karena dia mempunyai kutikula dan dia mempunyai senyawa fenolik. Seperti yang tadi ya, dia senyawa fenolik ini dibentuk pada saat perkembangan biji. Jadi ini pada saat perkembangan biji itu juga ada perkembangan endosperm ya, seperti kita sudah bahas kemarin. Ini ada proses morfogenesisnya seperti yang kemarin sudah dibahas, dan ada proses maturasi. Tapi di sini juga ada proses fisiologi yang bisa kita lihat. Proses fisiologi apa saja yang terjadi pada saat perkembangan biji. Jadi ini dibagi, PG itu preglobular, EP itu embrio proper ya. Jadi preglobular, embrio proper preglobular, ini globular, seperti ini globular, preglobular, ini H atau linear cotyledon to LC, MG itu mature green. Udah selesai? Pindah. Bentar ya, pindah lagi. PEN ini peripheral endosperm. Jadi ini ada PEN, peripheral endosperm. Jadi di perkembangan endosperm itu ada yang baru dibentuk di daerah peripheral, ada yang CZE, ini CZE yang oranye itu kalasal endosperm. Ada juga yang ini CZSC, kalasal seed coat. Jadi ini ada SC itu seed coat, CZSC itu kalasal seed coat, CZE itu kalasal endosperm, PEN itu peripheral endosperm. Jadi apa saja yang di sini, kalau dari RNA levelnya yang awalnya itu rendah kemudian menjadi tinggi pada saat CZSC. Itu pada saat tentang RNA levelnya. Jadi yang warna hijau tua itu lebih tinggi ya kadarnya. Kemudian apa saja yang terjadi? Seperti tadi ya, ada pembelahan sel. Kemudian ada establishment, itu pemantapan bentuk tubuh, bentuk tanaman. Ada fotosintesis, ada biosintesis lipid. Kayak tadi ada akumulasi lipid ya. Ada biosintesis lipid. Dan ada akumulasi atau penyimpanan lipid.
ada aktivitas penyimpanan nutrien juga. Ada RNA, ada mRNA biji, ada sitokinesis. Jadi ini semua yang terjadi pada saat perkembangan biji dan pada saat pembentukan endosperm pada perkembangan biji tersebut. Levelnya itu berbeda-beda ya. Jadi kalau pada preglobular embrio proper ini, itu yang paling tinggi adalah pembelahan sel. Sedangkan establishment body plan-nya belum terlalu banyak. Karena pembelahan sel pasti di sini terjadi sitokinesis atau proses itu tadi, sitokinesis terjadi pada saat proses pembelahan sel. Sedangkan pada saat ya, Permisi Bu, itu PPT-nya nggak jalan Bu. baru sampai mana? Tadi yang perkembangan kulit biji di Arabidopsis yang sebelum-sebelumnya Bu. Ini Iya. apa ini? Yang Jauh ya? sebelumnya, Ini? Bu. Iya. Walah, ini yang saya ngomong biji anggrek itu belum lihat tadi. Belum Bu. Aduh, saya udah ngomong jauh. Maaf ya Bu. Harusnya kalau nggak bilang ya. Ya udah, nanti saya cek tiap ininya. Oke, ini tadi yang saya ngomong. Aduh. Yang saya ngomong mengenai perkembangan ini karena di slideshow dia nggak bergerak ya. Kalau nggak slideshow kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak gambarnya? Hah? Terlihat Ibu. Oke. Jadi ini tadi yang pada saat perkembangan biji anggrek, dia kulit bijinya paling sederhana ya, hanya selapis sel memanjang, hanya terdiri dari integumen luar. Kemudian ini tadi yang saya pada saat ngomong Pancratium maritimum yang dia disebarkan melalui air, kulit bijinya sangat tebal dan terdiri dari sel yang berisi udara karena dia disebarkan melalui air, jadi biar dia bisa mengambang. Kemudian ada juga biji Punica granatum yang dia mempunyai lapisan seperti berisi cairan, itu ya. Ini yang tadi saya menceritakan mengenai fungsi biji yang untuk melindungi embrio karena dia tahan air dan tahan terhadap oksigen. Karena apa? Karena dia memiliki kutikula dan senyawa fenolik. Ini tadi yang ini ya, saya slideshow lagi. Ini udah mengenai jenis embrio pada perkembangan biji, udah kelihatan? Sudah Bu. Oke. Ini tadi yang embrio proper, EP, ini seed coat, SC ya. Sus ini suspensor, PEN ini peripheral endosperm, CZE ini kalasal endosperm, kalau CZSC ini kalasal seed coat. Jadi ini mau menerangkan apa saja sih yang terjadi pada saat perkembangan pada saat peripheral endosperm itu terjadi apa saja, pada saat atau pada di CZE atau kalasal endosperm itu terjadi apa saja, atau di kalasal seed coat itu terjadi apa saja. Ini terjadi pembelahan sel secara asimetrik atau body plan establishment atau fotosintesis atau biosintesis lipid, seperti tadi ada akumulasi lipid ya, biosintesis dan penyimpanan lipid atau penyimpanan nutrien yang lain atau adanya mRNA spesifik yang ada di biji atau terjadi sitokinesis. Itu ya. Jadi pada saat
embrio proper seperti yang kemarin sudah kita bahas, itu terjadi pembelahan sel yang paling kuat ya. Jadi semakin tua warna hijaunya artinya di situ semakin kuat prosesnya terjadi di situ. Terjadi pembelahan sel, body plan establishment, dan terjadi sitokinesis. Karena sitokinesis itu pasti terjadi pada saat pembelahan sel juga. Pada saat globular, ini globular, embrio propernya berbentuk bulat, itu terjadi pembelahan sel juga, body plan establishment, dan sitokinesis. Jadi sitokinesis itu lebih kuat terjadi pada saat globular. Dan pada saat herd itu pembelahan selnya sudah tidak banyak terjadi karena dia udah mulai sel expansion atau pembesaran sel. Dan terjadi ini ya, established body plan. Udah mantep mana yang mau akan menjadi pucuk, mana yang akan menjadi akar. Itu pada saat herd, dan sitokinesis masih terjadi pada saat herd. Kemudian pada saat linear kotiledon, ini ya, linear kotiledon tadi, fotosintesis sudah mulai terjadi ya. Begitu fotosintesis terjadi, tapi belum terlalu kuat ya, fotosintesisnya lebih kuat pada saat mature green. Embrionya mature green itu fotosintesisnya kuat. Fotosintesis kuat itu pada saat mature green dan mature green tapi yang PEN. Ini ya, yang peripheral endosperm. Jadi mulai begitu fotosintesis, mulai terjadi juga biosintesis dan penyimpanan lipid dan penyimpanan nutrien yang lain. Tapi sitokinesisnya mulai berkurang. Sitokinesis kuat lagi pada saat mature green PEN ya. Pada saat mature green dan terjadi ini apa? Peripheral endosperm itu fotosintesis, biosintesis lipid, storage lipid dan storage atau penyimpanan nutrien, dan sitokinesis itu paling kuat. Itu ya. Sedangkan mulai ini ya, yang sudah terbentuk CSZC atau kalasal seed coat, ini ya, kalasal seed coat yang herd atau di kalasal seed coat yang herd atau di kalasal ini apa? Kalasal seed coat yang linear kotiledon atau seed coat yang herd dan seed coat yang linear kotiledon itu tidak terjadi proses fisiologis ini ya, tidak terjadi pembelahan sel, tidak terjadi establishment body plan, tidak terjadi fotosintesis ya. Jadi di kalasal seed coat-nya atau di seed coat-nya itu tidak terjadi proses itu tadi, tidak ada pembelahan sel, tidak ada establishment body plan, tidak ada fotosintesis, tidak ada biosintesis lipid, tidak ada store penyimpanan nutrien, tidak ada mRNA khusus pada biji, tidak ada sitokinesis. Jadi pada ini ya, yang ungu dan seed coat, yang biru, itu pada herd dan linear kotiledon tidak terjadi proses itu tadi. Jadi proses itu tadi banyak terjadi di ini tadi ya, yang oranye CZE ini, kalasal endosperm, yang oranye tadi tapi pada tahap globular dan herd. Jadi ini ya, yang oranye kalasal endosperm tapi pada tahap globular dan herd itu masih terjadi proses pembelahan sel,
establishment body plan, fotosintesis, lipid biosintesis, nutrient storage, mRNA seed, cytokinesis. Paham ya cara membacanya dari gambar ini? Paham nggak? Kurang lebih paham. Paham ya? Nanti kalau Anda membaca sendiri udah mengerti ya. Semuanya keterangan ada di sini dan cara membacanya seperti itu. Ibu Ya, izin jadi bertanya nanti- boleh? Ya, silahkan. Berarti untuk proses yang tidak ada warnanya sama sekali itu memang tidak ada proses sama sekali, Ibu? Maksudnya Iya, ini itu ya. berturut. Karena ini tadi kan pada saat RNA level yang putih ini low kan, artinya mungkin sedikit, kalaupun terjadi sangat sedikit, sangat rendah. Warna hijau tua itu terjadi sangat tinggi. Gitu. Jadi kalau ini yang warnanya hijau tua ya dia terjadi tinggi, misalnya ini ya fotosintesis, biosintesis lipid, storage nutrien, ini yang paling sering kita dengar itu tinggi di saat di embrio proper yang mature green, ya kan, hijau tuanya terjadi di situ. Di embrio proper itu sangat tinggi fotosintesis, biosintesis lipid, dan storage nutrien itu sangat tinggi pada saat mature green. Tapi kalau ini pada saat endosperm ya, PEN ini, endosperm yang periferal, pada saat MG ya, mature green peripheral endosperm, itu dia tinggi juga proses ini tadi, fotosintesisnya, lipid, biosintesis lipid, storage nutrien itu cukup tinggi di endosperm yang periferal pada saat mature green, pada saat embrionya itu mature green, gitu ya. Tapi di endosperm yang atau pada saat di seed coat itu ya tidak terjadi fotosintesis, ini ya seed coat. Di semua seed coat, di semua level itu tidak terjadi fotosintesis, tidak terjadi biosintesis lipid, tidak terjadi penyimpanan nutrien. Gitu ya, paham ya? Jadi Anda harus melihat gambar ini dan gambar ini, dua-dua gambar ini harus Anda lihat. Jadi kapan fotosintesis itu tinggi, misalnya ada pertanyaan seperti itu. Fotosintesis tinggi pada saat embrionya itu masuk ke mature green dan pada saat endosperm periferal atau endosperm periferal pada saat mature green juga embrionya, gitu ya. Kapan biosintesis lipid paling tinggi? Itu ya pada saat ini tadi. Pada saat mature green dan embrionya mature green dan endosperm yang pada saat embrio itu mature green. Gitu ya. Karena memang dia posisi embrionya itu pada posisi dia paling gede, Pak. Sehingga dia udah fotosintesis, dia sudah biosintesis lipid, seperti tadi ada akumulasi lipid ya di sini tadi. Diakumulasi lipid artinya di sini embrionya apa tadi? Di sini tadi fase embrionya. Apa tadi fase embrio di sini tadi? Pada saat akumulasi lipid dan protein. Apa? Zidan. Abdullah Zidan panggilannya apa? Nanti saya ngasih. Zidan nggak apa-apa, Ibu. Oh, ya. Apa tadi? Berarti pada saat akumulasi lipid dan protein tadi, berarti di sini fase apa embrionya? Fase apa ini tadi?
MG. Mature green. Mature green. Itu ya. Jadi ini tuh menjelaskan gambar ini juga. Saling berhubungan. Gitu ya. Paham ya? Dari gambar-gambar yang saya terangkan tadi. Ada yang ditanyakan? Apakah ada yang masih bingung? Adakah yang masih bingung? Coba saya ingin tahu. Hamdi, gimana? Paham nggak? Saya menerangkannya mudah dimengerti nggak? Atau kalau nggak belum mengerti di bagian mana? Atau Mahatma Narendra coba. Mengerti nggak dengan apa yang saya terangkan? Atau adakah yang masih bingung di bagian mana? Mahatma Narendra. Mohon maaf Bu, saya masih kurang paham tentang mengenai tabel yang ada warna hijau tua dan hijau mudanya Bu. Oke. Yang kurang pahamnya yang bagian mana? Coba biar saya lebih bisa memfokuskan. Yang bagian mana, Mahatma, coba? Maksud saya masih kurang paham cara membaca tabel yang ada yang tabel garis-garis yang ada hijau muda dan hijau tuanya, Bu. Oke. Jadi ini sebenarnya ini ya patokannya gambar ini. Jadi semakin dia warnanya hijau tua, artinya aktivitas yang ada di kanan ini kuat ya. Contohnya pembelahan sel. Pembelahan sel ini yang paling hijaunya paling tua ada di mana? Coba Mahatma. Berarti ada di yang paling pojok kiri atas kiri ini PGEP. PG itu apa? Preglobular. EP itu apa? Embrio proper. Jadi kalau Mahatma Narendra itu apa sih panggilannya? Saya dipanggil Rendra Bu biasanya. Rendra, oke. Jadi kalau Rendra pengen tahu di mana sih pembelahan sel asimetrik itu paling dominan terjadi, itu terjadi pada saat embrio proper mulai terjadi perkembangan embrio proper pada proses preglobular. Itu pembelahan sel asimetriknya itu paling tinggi terjadi di situ. Gitu ya. Tapi di yang warna putih ini tidak terjadi pembelahan sel asimetrik. Jadi pada saat HEP, H itu heart, EP itu embrio proper. Jadi pada saat embrio itu sudah pada saat fase heart itu tidak terjadi pembelahan sel asimetrik. Paham untuk misalnya gambar ini? Paham Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, tapi pada saat globuler ini masih ada sedikit pembelahan sel asimetrik, tapi tidak sekuat pada saat preglobuler, ya, karena warnanya tidak setua preglobuler, gitu ya. Udah paham ya, Rendra? Lumayan paham Bu. Lumayan paham. Berarti kapan? Sekarang coba saya tes Rendra. Fotosintesis itu paling kuat kapan terjadinya? Ini fotosintesis itu ini. Ini yang hijau tuanya di fase apa aja? Ada dua fase apa aja nih? MG tadi apa, Rendra? MG tadi itu mature green Bu. Mature green. Jadi pada saat embrio itu sudah mature green, ini hijau tua semua ya.
Terjadi apa aja berarti pada saat ini tadi? Pada saat embrio itu mature green, itu terjadi apa saja? Coba sekarang Rendra lihat yang di kanan. Terjadi apa saja? Terjadi saat mature green ya Bu? Yang mature green EP ini yang apa? Kursor saya kelihatan ya? Kelihatan Bu. Ya ini terjadi apa aja berarti? Terjadi fotosintesis, lipid biosintesis and storage, dan juga nutrient storage activity. Nah, itu jadi pada saat embrio ini sudah mature green, di situ kuat sekali terjadi fotosintesis, lipid dan penyimpanan biosintesis dan penyimpanan lipid dan penyimpanan nutrien. Itu sangat kuat terjadi. Tapi pada saat linear cotyledon ini nggak sekuat pada saat mature green, ya kan? Karena warnanya tidak setua itu ya, tidak tua banget. Paham ya? Paham Bu. Oke, udah paham ya. Ada lagi yang belum paham? Yang jarang saya sebut namanya itu siapa ya? Sofi Hanifah, coba. Sofi Hanifah paham dengan apa yang saya bicarakan ini tadi? Apakah Sofi Hanifah masih ada di situ? Apa sudah berpindah tempat? Thomas Ardian. Thomas Ardian. Ini kok ada yang warna kuning, merah itu? Ah, Thomas Ardian. Paham dengan apa yang saya bicarakan? Cukup paham, Bu. Kira-kira mana yang belum dimengerti? Bagian mana? Kurang lebih seperti Rendra tadi, Bu, tapi sudah dijelaskan. Sudah paham ya sekarang ya? Ya, Bu. Ya, siapa tahu pas saya ngomong itu kalian pada tidur gitu. Ya. Aduh, sekarang saya semakin paham apa yang, karena anak saya juga gitu ya, kalau kuliah kadang-kadang merem. Saya terus mikir, wah jangan-jangan mahasiswa saya kayak gitu ya. Anda kuliah sambil di atas kasur gitu ya, sambil meluk guling, makler gitu nggak kerasa ya. Ya udah. Kalau udah paham, oke saya teruskan. Mungkin pas saya ngomong ini Anda makler gitu ya, apalagi ini di siang hari saat puasa gitu. Jadi ini seperti yang saya cari-cari gambar ini kemarin ya. Ini perkembangan biji yang kita bahas tadi. Ini yang kemarin mikrofil saya cari-cari. Mikrofil kemarin tuh apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Thomas Ardian. Tadi Thomas Ardian ya. Ini gambarnya udah berpindah ke ada gambar kacang merah nggak? Sudah, Ibu. Oke, kemarin apa mikrofil? Thomas Ardian. Coba mumpung masih nyambung. Mikrofil kemarin apa? Kemarin tuh kan saya sering ngomong tuh, Anda kalau mau mencari bagian mikrofil itu tuh bagian apa mikrofil itu? Masa lupa, nggak ingat. Apa coba? Thomas Ardian. Ingat nggak? Nanti saya tunggu ternyata Anda nggak ingat. Nggak ingat nggak apa-apa, bilang aja nggak ingat. Ingat nggak Thomas? Tempat masuknya spermatozoid kan? Ya. Tapi pembawanya siapa? Pembawanya itu. Pembawa sel spermanya itu apa namanya? Apakah kucuk-kucuk dia masuk ke situ? Pasti dia ada yang membawa. Ingat nggak pembawanya apa? Tabung,
atau apa itu kemarin ya? Tabung polen, ingat nggak? Jadi ini ya, tempat masuknya mikrofil ini, tempat masuknya tabung polen atau bulu serbuk sari yang membawa sel sperma. Kalau hilum apa? Ingat nggak waktu awal-awal Anda masuk itu Anda sudah diperkenalkan dengan hilum di morfologi tumbuhan. Nih hilum, ini morfologi tumbuhan ini. Ada yang ingat hilum? Sofi Hanifah udah ada belum? Ini kok ada warna kuning, warna merah, ini apa sih tandanya? Kalau merah apa tandanya? Sel rina, coba sel rina merah. Ada nggak sel rina? Iya Ibu. Oh berarti ada. Sofi kok kuning, kenapa ini Sofi kuning ya? Anda kelihatan nggak di partisipan ini? Yang Sofi Hanifah ini kuning, kenapa? Ulul hijau. Iya Bu, Adi Bu, tapi gimana? Jadi bukan ada error soalnya ini Bu. Oh, error berarti jaringannya ya. Oke. Hilum ini apa, Sofi? Coba. Ingat nggak? Hilum. Ini loh gambar kacang merah ini loh, ada tulisan hilum. Ada yang ingat? Priscilla Cita. Pusar biji. Pusar, udel ya. Kalau Anda ingat. Pusar itu berarti apa dia? Tempat menempelnya apa? Tempat menempelnya di itunya, di itu. Jadi, kayak udel kita ya, tempat menempelnya tali pusar. Begitu juga pada biji. Kalau ini radical emerge here, tahu artinya? Iya. Tahu artinya ini, tulisan radical emerge here. Priscilla. Itu tempat apa ya Bu? Radikal itu apa? Radikula. Radikula. Apa? Hubungannya dengan apa radikula? Bagian tumbuh pertamanya gitu Bu. Saya ada yang ingat? Saya lupa Bu, maaf. Berkembangnya akar ya Bu? Iya, akar. Tempat keluarnya akar itu di sini, itu ya. Ini contoh biji Arilus. Nah, jadi ini mengenai perkembangan biji yang ada di mengenai perkembangan biji mulai dari proses fisiologi apa yang terjadi di dalam perkembangan biji dan bagaimana perkembangan biji itu. Apa saja yang berkembang pada saat perkembangan biji, bahwa ada perkembangan endosperm, ada perkembangan embrio, dan ada perkembangan kulit biji. Paham ya? Jadi itu terjadi secara bersamaan ya, meskipun kemarin saya membahas perkembangan embrionya sendiri, membahas perkembangan endospermnya sendiri, sekarang membahas perkembangan bijinya sendiri, padahal sebenarnya itu dia terjadi secara bersamaan, ya enggak? Jadi pada saat embrio itu berkembang, endospermnya juga berkembang. Dan biji itu mulai terbentuk. Gitu ya. Jadi ketiga hal ini terjadi secara bersama-sama. Dan proses fisiologi yang terjadi ada di ini tadi ya. Apa saja yang terjadi? Ternyata di situ juga terjadi fotosintesis, terjadi
biosintesis lipid atau akumulasi lipid, terjadi akumulasi nutrien, gitu ya. Paham ya mengenai pembentukan biji? Naila Rizkia, paham? Insya Allah, Bu. Oke. Setelah itu saya akan membahas mengenai pembentukan buah. Jadi Anda sekarang sudah paham bagaimana embrio itu terbentuk, bagaimana endosperm itu terbentuk, dan bagaimana seed coat yang melapisi biji itu terbentuk. Dan bagaimana perkembangan biji, apa saja yang terjadi di dalamnya. Sebenarnya intinya itu ya. Fase-fase perkembangan embrio apa saja, intinya itu. Tadi kalau seed coat yang tertinggal tadi, apa aja, bagian mana aja? Coba. Dita Nur Afifah. Seed coat yang tersisa tadi, atau kulit biji yang tersisa, sampai fase terakhir tadi apa? Masih ingat? Oh, ini tadi yang nggak kelihatan ya tadi ya. Pak, saya nerangin ini nggak kelihatan gambarnya ya tadi ya? Iya, Bu. Nah, sekarang. Berarti ini tadi yang tersisa, ini kan, pada saat mature green. Yang kolaps itu rusak, itu ini. Berarti yang tersisa apa? Mbak siapa tadi? Dita. Kan ada 5 nih. Ada 5, ada outer integumen ada 2, dan inner integumen ada 3. Ada 5 integumen, ada 5 lapisan integumen. Yang rusak apa saja nih? Yang rusak itu yang inner integumen 1 aksen, inner integumen 2, dan outer integumen 3. Ini rusak semua atau kolaps. Pada mature green, pada saat fase mature green. Berarti yang tersisa yang bagian apa? Mbak Dita. Nih, yang tersisa yang bagian apa? Ini tadi yang rusak dulu, yang rusak itu bagian apa aja nih? Coba. Mbak Dita masih di situ kah? Dita. Lama ya? Nggak bisa merespon lagi. Aprilia, coba. Aprilia. Iya, jadi Bu. Apa? Yang rusak apa aja berarti? Yang tersisa apa yang rusak? Yang rusak yang masih tersisa itu ya Bu, outer 2 sama inner outer 1. Ya, jadi yang masih tersisa itu bagian paling luar yaitu outer integumen 2 dan bagian paling dalam inner integumen 1. Oke, itu ya. Udah paham ya? Sekarang saya teruskan ke pembentukan buah. Nah, jadi pembentukan buah ini tahunnya belum saya ganti. Jadi enggak ke-mute kan suara saya. Oke. Jadi ini pembentukan buah. Sebelum beranjak ke proses apa sih yang terjadi pada saat pembentukan buah? Untuk mengingat kembali, ini mata kuliah morfologi tumbuhan ya. Untuk mengingat kembali bagian-bagian buah itu apa saja sih? Kalau tadi kan bagian biji ya, embrio, endosperm, sama kulit biji atau seed coat, sekarang bagian buah.
bagian buah itu ada ayamnya itu ya bersaing dengan suara saya. Jadi bagian buah itu ada exocarp itu yang bagian luar, ada mesocarp itu yang di bagian tengah, ada endocarp di bagian paling dalam. Seperti kemarin sudah kita bahas ovary wall, ovary itu bagian dari biji ya, di mana terdapat ovum. Kemudian exocarp, mesocarp, dan endocarp ini merupakan bagian dari pericarp. Kemudian ada hipantium. Hipantium itu apa? Hipantium itu merupakan fusi atau gabungan dari perhiasan bunga atau petal dan sepal. Jadi perhiasan bunga, petal, dan sepal itu di bagian dasarnya dia akan bergabung. Kalau Anda ingat mata kuliah morfologi ya, ada mahkota dan kelopak, itu di bagian dasarnya itu akan bergabung membentuk hipantium. Dan setelah jadi buah dia akan menjadi seperti ini. Ini contoh lain pada buah peach. Itu sama ya, ada pericarp yang terdiri dari exocarp di bagian luar, mesocarp di bagian tengah, dan endocarp di bagian dalam. Ini juga sama, ini nggak tahu pada biji apa ya. Ini ada bijinya. Pada buah apa ini ada biji, ini merupakan embrionya. Ada endocarp di bagian dalam, mesocarp di bagian tengah, dan exocarp di bagian luar. Jadi ini merupakan bagian-bagian buah dan biji. Nah, sekarang kita mulai ke apa saja sih yang terjadi atau apa saja yang diperlukan pada saat pembentukan buah. Jadi ada fruit development. Udah gambarnya udah nggak? Saya lupa lagi bertanya. Gambarnya udah sampai perkembangan buah belum? Sudah, Bu. Tadi pada saat gambar ini tampak nggak? Gambar Tampak, yang Bu. Oke. Nah, sekarang kita ini ya ke perkembangan buah ya, di mana ada kita lihat gambarnya dulu, ada CK itu sitokinin, GA itu giberelin. Apa ada yang tahu apa? Apa itu apa? Asam absisat. Asam absisat. Nah, ini ada di bawahnya. Semuanya ini apa? Sitokinin, giberelin, asam absisat, etilen itu merupakan apa? Zat PT atau hormon. Nah, ada hormon sama zat PT. Bedanya apa? Hormon sama zat PT bedanya apa? Ada yang tahu? Malah sampai ke situ ya. Tapi nggak apa-apa, ini mendasar. Ada yang tahu? Putri Eka Ramadhani. Nah, ini pas Ramadan. Coba bedanya apa hormon sama zat PT? Putri Eka Ramadhani masih mengikuti tidak? Anissa Aura Rahmawati. Halo, Bu. Ya, ini yang mana? Anissa Pak Putri ini? Nah, Anissa. Apa beda hormon sama Halo, zat Bu. PT? Ya. Apa beda hormon sama Halo, Bu. zat Suara PT? saya kedengeran nggak, Bu? Iya, kedengeran. Oh, maaf, Kedengeran. Bu. Suara Ibu putus-putus di sini. Oh, Kalau suaranya putus. menurut saya, Sekarang halo, Bu. kedengeran nggak? Halo, Bu. Suara Iya, saya kedengeran nggak? Bu? kedengeran. Suara Anissa kedengeran. Suara saya kedengeran nggak? Iya, Bu. Malah kedengeran, Bu. Oke. Menurut saya kalau misalnya
ZPT itu yang apa Bu ya, yang memengaruhi kayak kayak fisiologis loh Bu, kayak pertumbuhan, kayak perkembangan tanaman. Misalnya kalau ZPT ada yang mengaruhi perpanjangan akar gitu Bu. Kalau misalnya kalau hormon lebih apa ya Bu ya, kayak kalau ZPT oh ya Bu, setahu saya ZPT itu misalnya dikasih kalau jumlah banyak tuh nggak apa-apa, tapi sedangkan kalau misalnya hormon tuh kuantitasnya itu dikit gitu Bu. Jadi kalau ZPT itu kalau apa ya, kalau banyak tuh nggak apa-apa, kalau hormon malah harus dikit gitu Bu, Oh, gitu. setahu saya. Oh iya. Maaf Oke, ya Bu, makasih. Ya. jawabannya kurang jelas. Ya, makasih pendapatnya Anissa. Oke, saya akan meluruskan ya pendapatnya Anissa bahwa sebenarnya hormon sama ZPT itu sama, benda yang sama. Cuman kalau hormon itu memang dia alami, berada di dalam tanaman atau di dalam tubuh organisme. Dia diproduksi secara alami di dalam tubuh tanaman atau organisme, itu namanya hormon. Hormon itu bisa dibuat sintetik atau buatan. Itu diberi nama zat pengatur tumbuh. Gitu ya Anissa. Semuanya dibutuhkan dalam kadar yang sedikit. Gitu ya. Jadi kalau Anda Iya, menjawab, sebenarnya saya juga mikirnya sama, tapi karena Ibu apa? Halo Bu. Ya. Oh iya Bu, Mikirnya maaf Bu. sama, Cuma karena Ibu nanya perbedaan, jadi saya kira saya yang salah gitu Bu. Oh, oke. Makasih Bu koreksinya Bu. Ya, sama-sama, makasih juga jawabannya. Itu ya, jadi pada saat perkembangan buah itu dia memerlukan nutrisi hasil fotosintat seperti tadi ya, protein, lipid, hasil fotosintesis itu mulai banyak diakumulasi, kemudian dia membutuhkan hormon juga pada saat perkembangan buah. Jadi ini ada tahapannya. Sitokinin itu dihasilkan oleh biji. Jadi biji yang berkembang tadi, dia menghasilkan sitokinin. Sitokinin tadi untuk apa? Ada yang tahu sitokinin untuk apa? Alia, Ikrimah, sitokinin untuk apa? Iya Bu, untuk hormon tumbuhan. Iya, fungsinya untuk apa? Dia hormon tumbuhan. Fungsinya lebih untuk apa sitokinin? Untuk mengatur pertumbuhan sel Bu. Ya, mengatur pertumbuhan sel di bagian apa? Di bagian apa gitu? Proses yang mana? Di bagian pucuk bukan Bu? Di pucuk. Pada saat sel sedang proses apa? Pembelahan sel. Pembelahan sel. Jadi Anda harus ingat bahwa sitokinin ini banyak digunakan untuk menginduksi pembelahan sel. Ini ya, pembelahan sel pada dinding ovarium. Jadi pada saat ini sama ya, pada saat perkembangan biji atau perkembangan embrio, perkembangan biji, perkembangan buah, proses awal yang terjadi adalah pembelahan sel. Karena proses pembelahan sel yang terjadi, artinya hormon apa yang banyak berada di situ? Itu hormon untuk pembelahan sel, yaitu hormon sitokinin. Selanjutnya, hormon apa yang ada di sini pada proses selanjutnya? Setelah pembelahan tadi apa pasti proses selanjutnya? Muhammad Dafiq udah ada belum? Muhammad Dafiq. Sudah, Ibu. Nah, hormon apa yang ada di sini? Setelah pembelahan tadi apa pasti proses selanjutnya? Muhammad Dafiq udah ada belum? Muhammad Dafiq. Sudah, Ibu. Nah, hormon apa yang ada di sini? Setelah pembelahan tadi apa pasti proses selanjutnya?
Biasanya kan di awal-awal terjadi proses pembelahan sel. Setelah proses pembelahan sel pasti terjadi apa? Setelah selnya itu banyak, karena proses pembelahan sel, selnya menjadi banyak, kemudian terjadi apa? Selnya terus ngapain kalau selnya sudah banyak? Apa? Kalau selnya sudah banyak terus apa? Proses apa yang terjadi? Diferensiasi, Bu. Sebelum diferensiasi. Ayo. Seperti tadi loh. Terjadi ekspansi sel Ekspansi sel atau pembesaran sel. Jadi selalu itu ya, di awal-awal selalu pembelahan sel. Kalau pembelahan sel yang dibutuhkan adalah sitokinin. Setelah sel cukup banyak, kemudian akan terjadi apa? Pembesaran sel. Pembesaran sel di sini membutuhkan apa untuk pembesaran sel? Membutuhkan apa ini? Hormon apa yang dibutuhkan pada saat pembesaran sel? Giberelin, Bu. Giberelin, karena fungsi giberelin itu hampir sama dengan auksin untuk pembesaran sel atau pemanjangan sel. Kemudian hormon yang terbentuk ini apa ini? Yang ketiga, hormon apa? Selain setelah sitokinin, giberelin, kemudian hormon apa yang berperan di sini? asam absisat. Asam absisat. Begitu ada asam absisat, buah itu mengalami apa? Atau biji? Mengalami apa ini? Apa ini? Begitu ada absisat, apa yang akan terjadi? Masih ya, Bu. Apa, Mbak? Nggak dengar? Dormansi ya, Ibu. Dormansi. Jadi begitu ada absisat, dia akan dorman. Jadi pada saat asam absisat, buah ini sudah cukup besar. Karena ini tadi ya, setelah adanya sitokinin, dia akan banyak pembelahan sel, kemudian selnya membesar karena adanya giberelin, kemudian setelah cukup besar, ada asam absisat. Asam absisat ini menyebabkan dorman. Kemudian pada tahap perkembangan selanjutnya, hormon apa yang berperan di sini? Hormon apa? Ini yang terakhir. Etilen, Ibu. Etilen. Apa yang terjadi jika buah itu cukup tinggi kandungan etilennya? Matang, Ibu. Masak. Apa? Buah akan apa, Mas? Jadi masak. Masak. Iya, jadi buah itu akan matang. Itu ya. Jadi ini sitokinin pada tahap perkembangan buah itu di awal itu dibutuhkan sitokinin karena digunakan untuk pembelahan sel. Selanjutnya, setelah sel cukup banyak, itu selnya akan mulai membesar, dibantu oleh hormon giberelin. Kemudian setelah cukup besar, banyak terekspresi hormon asam absisat atau ABA, sehingga terjadi dorman. Tapi pada saat buah itu sudah mulai mau matang, itu banyak terekspresi hormon etilen. Jadi ini ya. Jadi pada saat fase perkembangan buah itu fase pertama itu perkembangan ovarium yang diikuti dengan antesis. Atau antesis itu antar melepas polen yang telah matang. Kemudian fase kedua pembelahan sel. Seperti tadi ya, karena sitokinin yang ada di sini.
pembelahan sel untuk menambah jumlah sel di buah. Yang ketiga, karena ada GA yang dikeluarkan, ini fase pertumbuhan cepat akibat pembesaran sel atau ekspansi sel dan penimbunan cadangan makanan untuk meningkatkan ukuran buah ke ukuran matang. Kemudian banyak terekspresi ABA atau asam absisat, sehingga terjadi dormansi. Kemudian pada saat fase keempat itu pematangan. Pematangan itu sangat terekspresi etilen. Jadi begitu buah itu mulai mengeluarkan etilen, itu akan terjadi pematangan. Apa saja sih yang terjadi pada saat pematangan buah? Itu karena adanya hormon, adanya enzim-enzim ini ya, kinase, amilase, hidrolase, pektinase, dan hidrolases ini. Adzan. Bentar ya, sedang adzan di sini. Sambil Anda amati apa saja yang terjadi perubahan pada saat pematangan buah. Kita tunggu adzannya dulu ya. Ibu kok suaranya hilang? Oke. Ini di sini adzan. Bentar ya. Kenceng banget kan adzannya. Bentar, saya tadi sengaja. Sebentar ya. Iya Bu, nggak apa-apa di ini dulu. Ya. Suaranya double-double. Tunggu sebentar ya, tunggu adzannya selesai dulu ya. Oke, saya teruskan. Jadi ini tadi udah pada membaca ini ya. Jadi pada saat pematangan buah, yang tadinya buah itu asam, karena adanya etilen, etilen itu akan mengaktifkan enzim-enzim ini, sehingga yang tadinya asam akan menjadi netral. Karena adanya enzim kinase, yang tadinya banyak mengandung karbohidrat akan dipecah menjadi gula oleh amilase sehingga menjadi manis. Yang tadinya berwarna hijau karena adanya klorofil akan dipecah oleh hidrolase menjadi antosianin sehingga
beberapa buah menjadi berwarna kuning atau oranye atau merah. Yang tadinya keras karena adanya pektin akan dipecah oleh pektinase sehingga menjadi lebih lunak, lebih empuk. Jadi buah yang matang lebih empuk, tidak sekeras buah yang mentah. Yang tadinya organik, kandungan asam organiknya itu berukuran besar, dia akan dipecah menjadi aromatik, menjadi lebih harum. Jadi kadang-kadang buah yang matang itu menjadi wangi. Jadi itu ya, etilen itu menyebabkan buah itu menjadi matang, yang dicirikan tidak asam lagi, lebih manis dan berwarna hijau, berwarna kuning atau merah dan lebih empuk dan lebih wangi. Jadi itu ya, itu yang terjadi pada saat perkembangan buah. Jadi intinya yang pertama itu banyak terjadi pembelahan sel karena adanya sitokinin, kemudian pembesaran sel karena adanya GA, ada penimbunan cadangan makanan sehingga ukurannya menjadi lebih besar, dan karena adanya apa sehingga mengalami dormansi, dan karena adanya etilen pada fase yang terakhir buah itu mengalami pematangan. Jadi faktor yang mempengaruhi ukuran buah itu jumlah sel per buahnya. Seperti tadi ya, semakin banyak sel dia akan semakin besar. Atau jumlah daun per buah. Karena daun itu merupakan sumber fotosintat. Jadi semakin banyak daunnya, maka buahnya itu akan semakin besar. Karena seperti tadi terjadi akumulasi cadangan makanan atau akumulasi hasil fotosintesis. Dan kompetisi dalam tanaman untuk memanfaatkan fotosintesis atau memanfaatkan hasil fotosintesis. Ada nggak kompetisi di situ? Semakin banyak buah mungkin semakin kompetisi dalam memanfaatkan fotosintat. Mungkin buahnya akan lebih besar jika tidak terlalu banyak buahnya ya, sehingga kompetisinya tidak terlalu besar. Dan proses pembentukan buah. Proses pembentukan buahnya bagaimana? Kandungan hormonnya bagaimana? Itu akan mempengaruhi ukuran buah. Jadi ini ringkasan yang tadi ya. Jadi pada saat di awal seperti tadi sudah banyak kita bahas bahwa di fase awal itu banyak terjadi pembelahan sel. Ini slide-nya udah dipengaruh hormon pada perkembangan buah? Sudah, Bu. Sudah ya. Artinya seperti tadi ya, kalau tadi hijau tua itu dia banyak terjadi di situ. Kalau di sini yang hijau itu artinya terjadi pembelahan sel ya. Pada fase awal pembentukan buah. Sedangkan setelah pembelahan sel tadi adalah ekspansi sel. Ini hormon yang terlibat di situ. Jadi pada saat pembelahan sel itu yang hijau itu artinya dia sedang banyak ya. Kalau merah itu tidak ada. Jadi pada saat pembelahan sel itu hormon yang berperan auksin dan sitokinin. Karena yang warnanya hijau itu auksin dan sitokinin. Kemudian pada saat ekspansi sel atau pembesaran sel itu yang banyak terlibat di situ adalah GA atau giberelin. Mungkin di sini mulai terjadi pembelahan sel lagi ya, sehingga terekspresi juga sitokinin di situ. Kemudian pada saat maturasi, ini ya, etilen ini banyak terjadi pada saat proses maturasi, kemudian pada saat dormansi ini nggak ada ya. Pada saat dormansi, etilen itu tidak terekspresi, tidak ada etilen di situ pada saat dormansi. Tapi pada saat pematangan buah, etilen mulai banyak digunakan.
Itu ya, ini proses yang terjadi pada saat perkembangan buah. Intinya pembelahan sel, pembesaran sel, dan pematangan buah. Itu ya. Ini contoh pada pembentukan buah pada apel. Jadi apel itu berkembang dari ovari. Ovari itu yang ini ya. Ovari itu di mana terdapat ovul itu merupakan daerah ovari. Apel ini berkembang dari ovari yang posisinya inferior atau di bawah dari perhiasan bunga. Jadi perhiasan bunganya di bagian atas, ovarinya di bagian bawah. Dan dia berkembang dari reseptakel. Reseptakel itu dasar bunga. Reseptakel berkembang menjadi dinding buah. Jadi itu buah apel itu terbentuk dari ovari dan reseptakel. Sehingga ini bagian bunganya itu menjadi bagian apel yang sering kita makan ya, atau daerah mesokap. Dan ini kalik, perhiasan bunganya pada bagian seperti ini atau ini ya. Ini yang lebih jelas, ini bagian kalik atau kelopaknya, dia akan menjadi bagian apel yang seperti ini. Atau ini juga ini perkembangan dari buah apel juga. Jadi itu ya, apel itu dia terbentuk dari reseptakel atau dasar bunga. Jadi bagian yang kita makan itu merupakan bagian reseptakel atau dasar bunga. Ini batas ovari dan bijinya. Kalau kita memakan buah apel, kita akan melihat batas ini. Ya, ini pembentukan buah pada stroberi. Jadi biji yang sebenarnya itu yang kelihatan bintik-bintik ini adalah biji stroberi. Sedangkan yang sering kita makan itu adalah reseptakel atau dasar bunga. Proses pembentukannya seperti ini ya. Jadi ini adalah seed is a really simple fruit. Jadi ini merupakan buah yang sebenarnya. Yang seperti biji ini dia merupakan buah yang sebenarnya. Sedangkan yang kita makan itu adalah dasar bunga atau reseptakel. Ini dasar bunga. Seperti tadi, bahwa yang berperan pada proses perkembangan buah itu adalah hormon. Itu ada hormon auksin dan GA kalau pada stroberi. Jadi auksin hasil fertilisasi dan akumulasi GA. Ini dari hasil fertilisasi itu terbentuk auksin dan GA. Ya. Kemudian auksin dan GA ini akan diangkut ke dinding ovarium. Ini ke rute 1 ke dinding ovarium dan ke daerah reseptakel yang berwarna hijau. Itu ya. Jadi auksin dan GA yang dihasilkan dari fertilisasi ini pada yang seperti biji ini, yang padahal sebenarnya dia buah yang sebenarnya, auksin dan GA ini akan dikirim ke dinding ovarium atau rute 1 untuk memacu biosintesis auksin dan GA di dinding ovarium dan dibawa ke reseptakulum atau rute 2 untuk perkembangan atau pertumbuhan dari reseptakulum sehingga menjadi besar buahnya dan bisa kita makan seperti bagian yang kita makan pada saat kita memakan stroberi. Itu ya, ini mengenai perkembangan buah stroberi. Kalau ini seperti morfologi ya, bahwa ada yang simple fruit, ada aggregate fruit, ada multiple fruit, ada accessory fruit.
Jadi ada beberapa tipe buah dan dia berkembang dari bagian-bagian yang berbeda. Contohnya pada buah pi ini apa ya? Kacang polong. Ini dari satu karpel atau daun buah, ini ya, dari satu karpel atau daun buah membentuk satu buah kacang polong. Sedangkan pada agregat fruit, contohnya pada raspberry, itu dari beberapa karpel pada satu bunga. Jadi pada satu bunga dia mempunyai banyak daun buah, sehingga membentuk seperti satu buah ya. Kalau pada nanas itu dari infloresensia bunga, atau ini ya, dari bunga-bunga ini. Dari infloresensia bunga ini dia membentuk bagian-bagian sehingga seperti satu buah. Atau pada apel tadi ya, dari jaringan bakal buah atau ovari dan dari jaringan reseptakulum atau dasar bunga. Jadi setiap buah itu mempunyai perkembangan yang berbeda-beda. Ini contoh pada buah jeruk ya. Ini sering kita lihat pada saat morfologi. Ini perkembangan buah jeruknya, dia berkembang dari reseptakulum juga ya, atau berkembang dari ini, bagian ovari. Dia di bagian atas reseptakulum ya, bukan inferior lagi, tidak seperti apel. Jadi dari bagian ovari dia akan berkembang menjadi ini bagian, ada yang kulitnya, di bagian kulitnya ada seperti kelenjar minyak ya, sehingga kalau kita tekan di bagian di bagian kulit jeruknya itu akan seperti keluar bau harum ya, keluar minyak, karena memang di situ ada kelenjar minyaknya. Kemudian ada bijinya. Kemudian ini dinding buah yang putih-putih pada jeruk itu. Kemudian ada bagian ini ya, juisak seperti yang sering kita makan itu. Palpinya. Bagian palpi ini. Dia merupakan bagian juisak atau kantong yang berbentuk cairan gitu ya. Dia berkembang dari ovarium yang sebenarnya, bukan seperti apel. Kalau apel tadi berkembang dari reseptakulum, atau bagian ovarinya dia berada di bagian dalam reseptakulum. Kalau pada jeruk dia berada di atas reseptakulum, sehingga kalau pada jeruk ini dia berkembang dari bagian ovarium. Itu ya, itu yang bisa saya sampaikan pada perkembangan buah. Yang intinya pada perkembangan buah itu juga terjadi pembelahan sel, pembesaran sel, kemudian buah itu mengalami dormansi dan buah itu mengalami pematangan. Kemudian pada saat pembelahan sel itu yang berperan adalah sitokinin, pada saat pembesaran sel itu yang berperan adalah giberelin, dan pada saat dormansi itu yang berperan adalah asam absisat. Dan pada saat pematangan buah itu yang berperan adalah etilen. Dan buah-buah yang ada yang sering kita makan itu dia berkembang dari bagian yang berbeda-beda. Itu ya. Waktunya sudah lebih dari 6 menit. Ada yang ditanyakan untuk perkembangan buah? Ada yang belum paham? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk bulir pada jeruk itu bagian apa ya, Bu? Bulir pada jeruk. Bentar, kita lihat gambarnya.
Kalau flavonoid ini yang putih ya. Albedo ini, flavonoid itu yang kuning, albedo itu yang putih. Sebentar, ini oil gland, ini locule, ini ovum, ini biji. Artinya dia merupakan, nih ya, dari dinding ovarinya dia menjadi perikap, ya enggak? Kemudian ini bagian bijinya. Kemudian ini bagian karpel. Artinya dia bagian antara biji dan dinding buah, ya enggak? Karpel wall, dinding buah. Artinya dia bagian dalam dari dinding buah, antara biji dengan dinding buah. Berarti apa? Bagian di dalam kantong buah, ya enggak? Jadi di dalam ada kantong buah. Di dalam kantong buah artinya dia bagian dari ovari. Ya enggak? Di dalam ovari itu kan ada di dalam ovari itu ada biji, ya enggak? Ini loh. Nih lihat, kita bagian ada ovarium. Ovariumnya dia akan berkembang menjadi kulitnya. Kemudian ada carpel wall atau kulit buah. Kulit buah itu bagian yang putih-putih. Berarti bagian yang kita makan atau bulirnya itu bagian dalam dari kulit buah. Itu bagian apa coba? Tahu nggak? Bagian dalam dari kulit buah. Ada contoh lainnya nggak? Ini, seperti pada apel ini loh. Iya nggak? Ini kan ovarinya. Bagian dalam dari ovarium. Kemudian ini bijinya. Berarti dia merupakan bagian ovarium. Ini dindingnya. Kalau pada apel, batas dindingnya itu seperti ini. Batas dinding ovarium. Kalau pada jeruk, dinding ovarium itu yang putih ini dinding ovarium. Berarti ini bagian ovariumnya. Gitu ya, Zidan. Paham nggak? Jadi ini adalah bagian, sebentar. Ini ovarium. Bagian apa ya? Biji. Jadi antara biji dengan, nggak tahu saya tepatnya dia bagian apa ini. Ini bijinya, ini ovariumnya. Ovariumnya dia menjadi biji. Dia menjadi kulit biji. Ini ovul. Ovul itu kan sel telur. Ini embrio sac. Tapi embrio sac itu ada di sini. Dari bagian apa ya? Tahu nggak kira-kira Zidan? Atau adakah yang tahu ini bagian apa? Karena ini kan ovariumnya nih. Ovarium dia akan menjadi kulit buahnya. Kemudian ini carpel wall. Carpel wall itu akan menjadi bagian yang putih ini. Carpel wall. Carpel itu tadi daun buah atau kantong buah. Berarti ini bagian dalam dari kantong buah. Saya nggak tahu tepatnya bagian apa namanya, tapi dia merupakan bagian dalam kantong buah ini. Apa ya namanya? Saya kurang tahu. Adakah yang bisa membantu bagian apa? Tepatnya? Ada bagian lain nggak ya? Coba kita lihat ya, gambar lain. Ovari, core,
Dia bagian ovari, berarti benar-benar bagian ovariumnya. Dia berkembang dari bagian ovariumnya. Gitu ya, Zidan. Nanti saya baca lagi, coba tepatnya dari bagian apa. Ya, Zidan, ini akan saya baca lagi tepatnya. Atau mungkin Zidan juga membaca, jadi bisa memberikan informasi lebih lengkap. Sebenarnya bulir-bulirnya itu bagian apa. Tapi yang pasti, dia merupakan bagian dalam dari ovariumnya. Gitu ya. Karena bagian luar ovariumnya, dia akan menjadi kulit bijinya, kulit buahnya. Kulit buah jeruk itu merupakan, ini ya kalau dilihat dari sini, dinding ovariumnya ini, dia akan menjadi kulit buah jeruk. Tapi di bagian ovariumnya ini, dia akan menjadi bulir-bulirnya ini. Gitu ya, Zidan. Nanti saya baca lagi, lebih tepatnya mengenai perkembangan pada buah jeruk. Gitu, Zidan. Baik Ibu, terima kasih untuk Oke. penjelasannya. Ada yang ditanyakan lagi? Paham nggak dengan perkembangan buahnya secara umum? Oke, kalau sudah paham, jangan lupa ya, tugasnya dikumpulkan. Saya sudah membuat wadah di Kulon. Silahkan Anda untuk tugas yang mandiri, silahkan dikumpulkan di Kulon, selain nanti dikumpulkan di Google Drive ya. Kemudian itu waktunya saya batasi sepertinya seminggu dari jatahnya ya. Jadi untuk yang perkembangan buah itu hari ini, berarti perkembangan buah dan biji itu hari ini, silahkan Anda kumpulkan paling lambat seminggu dari hari ini. Itu kira-kira saya lupa memberi waktunya. Hari ini tanggal 11 berarti mungkin tanggal 4. Hari ini tanggal 4 berarti batasnya tanggal 11. Gitu ya. Silahkan Anda kumpulkan. Jangan melebihi batas. Kalau untuk yang presentasi berarti 2 minggu lagi ya. Ya enggak, ini siapa ini? Ulul atau siapa? Ketua formatnya. Saya. Ya, berarti yang presentasi 2 minggu lagi ya. Sebenarnya tanggal 18. Iya, 2 minggu lagi, 18. Itu enggak libur, jadi tetap masuk aja ya. Jadi mulai 18, 25, dan 2 atau berapa itu? 2 atau 1? Itu ya, jadi tanggal 18 itu nggak ada libur bersama, jadi tetap kuliah, ya nggak? Jadi tidak ada pergeseran. Yang digeser itu yang tanggal 12, 13, 14, jadi pas lebarannya. Kalau tanggal 18 tetap ada kuliah seperti biasa, karena memang tidak ada cuti bersama, tidak ada libur, dan tidak boleh mudik juga ya, jadi percuma aja kita nggak bisa kemana-mana, jadi kita tetap kuliah. Oke, karena waktu juga udah habis, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami apa yang saya terangkan kali ini. Untuk PPT-nya nanti saya share di Kulon, atau nanti saya share juga ke Ulul. Oke, saya tutup kuliahnya. Absen sepertinya sudah beres semua. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.